Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat Indonesia. Dalam kesempatan ini saya Supriyati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, akan melaksanakan aksi nyata dari Praobservasi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sylvia Ratnasari SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Sylvi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat sekali. Alhamdulillah sehat. Kita bertemu lagi ya Bu. Ya. Begini Bu, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan praobservasi ya Bu ya. Tujuan kita supaya nanti di kelas Bu Sylvia akan lebih siap, lebih percaya diri untuk berbagai hal setelah ini ya Bu ya. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Sylvia. Boleh ya Bu, saya bertanya? Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu ya, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti di kelas, apa ini Bu? Tujuan pembelajaran Ibu yang akan dicapai nanti di kelas? Kebetulan pada kegiatan pembelajaran nanti saya akan mengambil mata pelajaran IPAS Ibu. Itu materinya pada bab 3 mengenai magnet. Nah, tujuannya pada kegiatan pembelajaran ini nanti saya ingin anak-anak yang pertama itu adalah mengetahui apa itu magnet. Terus anak-anak juga dapat menyebutkan benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Terus selanjutnya anak juga bisa saya minta untuk menyebutkan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, serta anak-anak di kelas nanti saya harap mampu untuk membuat magnet dengan benda-benda sederhana yang ada di sekitarnya. Iya ya. Jadi tujuannya terkait dengan pembelajaran tentang magnet ya Bu Sylvia. Iya. Kemudian untuk area pengembangan, apa area pengembangan yang akan dikembangkan siswa nanti di kelas ya Bu ya? Iya. Di sini kalau pada saat kegiatan pembelajaran nanti saya berharap saya bisa mengembangkan bagian keterampilan siswa, di mana siswa tersebut bisa menampilkan keterampilan mereka dalam memahami tentang magnet itu. Jadi mereka nanti akan mempraktekkan ya sesuai dengan LKPD yang akan saya berikan. Jadi keterampilan mereka dalam membuat magnet ya secara sederhana, mengetahui benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet tadi, seperti itu. Jadi keterampilan mereka. Luar biasa sekali ya Bu ya, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas. Untuk model pembelajaran Bu, Ibu akan menggunakan model pembelajaran apa ya Bu? Pada pembelajaran nanti saya akan mempergunakan model pembelajaran discovery learning itu. Discovery learning. Jadi nanti anak-anak akan menemukan sesuatu dengan percobaan magnet tadi ya Bu ya. Percobaan magnet tadi. Jadi mereka mendapatkan sendiri jawaban dari apa yang mereka ingin tahu. Magnet itu bagaimana sih? Apa benda-benda yang dapat ditarik? Bagaimana cara membuat magnet ketika tidak ada magnet di rumah? Menarik sekali ya Bu ya. Kemudian strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti di kelas Bu? Karena di sini kan saya lebih menekankan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Nah, jadi di sini siswa itu akan saya bagi berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Jadi nanti pada saat kegiatan pembelajaran setiap kelompok itu akan berbeda. Jadi tugas yang akan mereka dapatkan itu berbeda-beda. Nah, di sini strateginya yang saya pakai itu adalah kegiatan berdiferensiasi ya, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Oh iya ya. Jadi strateginya pakai diferensiasi ya Bu. Ya. Diferensiasi apa saja ya Bu? Kalau boleh diceritakan sedikit. Ada proses Ibu, diferensiasi itu ada proses, ada konten, ada produk. Jadi saya masukkan semua Ibu. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran itu ada pada saat proses anak-anak itu melakukan kegiatan ya, kegiatan sesuai dengan LKPD yang saya bagikan, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya konten itu juga mereka nanti akan membuat melihat dulu dari apa yang akan mereka kerjakan pada saat di LKPD tersebut. Selanjutnya nanti ada produk yang mereka hasilkan berupa hasil daripada diskusi kelompok mereka masing-masing. Sepertinya menarik sekali nih Bu ya pembelajaran nanti di kelas Ibu. Adakah asesmen yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Setiap pembelajaran pasti kita harus ada asesmen. Iya pasti ya. Jadi nanti di situ akan saya ambil misalnya penilaian individu ya, penilaian kelompok, baik itu penilaian sikap Ibu kalau untuk individu, baik sikap dia secara spiritual ataupun sosial. Selanjutnya saya juga akan mengambil
penilaian pengetahuan. Nanti akan saya beri soal sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya saya juga akan memberikan penilaian keterampilan. Jadi nanti siswa setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, mereka ada diskusi ya Bu ya. Oh, nah iya. di situ nanti ada tugas mereka untuk mempresentasikan. Nah di sana nanti akan saya ambil penilaian untuk keterampilan mereka, bagaimana cara menyampaikan hasil diskusi mereka, terus bahasa yang mereka gunakan. Gitu. Oh iya. Jadi nanti kita akan praktek di kelas Ibu ya. Kelas berapa ya Bu? Kelas 5 Ibu. Kelas 5. Berapa jam pelajaran Bu? Ini saya ambil 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran. Ya, 10 menit. Hari apa? Hari ini ya Bu ya? Hari ini jam ya? kelima ke-6. Oh iya, siap Bu untuk observasi di kelas? Sangat siap Baik. Nanti kita akan observasi di kelas ya Bu ya. Iya. Jadi saya akan melihat Bu Silvi untuk mengajar di kelas Ya. dari langkah kegiatan awal, inti sampai dengan kegiatan penutup. Siap Bu? Siap. Baik, terima kasih. Ya. Semoga nanti observasi di kelas berjalan dengan sukses Bu. Ya. Amin. Demikian tadi kegiatan pra-observasi antara saya dengan Ibu Sylvia Ratnasari. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas mendatang. Dadah. Halo sahabat penggerak semuanya. Di video kali ini saya akan melaksanakan observasi. Kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Sekarang kegiatan pengamatannya. Bagaimana Ibu? Ibu sudah siap untuk observasi hari ini? Siap Bu Supri. Siap. Ya. Mari Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Iya. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Coba. Amanda? Amanda, keterangannya? Bepergian. Oh iya, kemarin izin ya ke Jawa. Ya, silakan siapa yang bertugas hari ini untuk membaca doa dan memimpin lagu? Indonesia. Anak, hari ini mata pelajaran kita untuk di hari Rabu ya, yaitu adalah mata pelajaran IPAS ya. Kegiatan pembelajaran kita adalah IPAS. Coba siapkan sekarang anak-anak untuk menyiapkan buku IPAS-nya. Sudah. Coba sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siapa yang sarapan tadi pagi? Bajunya sudah rapi belum? Sudah. Sekarang coba anak-anak buka buku IPAS-nya. Nah, sekarang masuk ke bab 3. Itu apa? Magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Sekarang Ibu tanya dulu, siapa yang belum tahu magnet? Ibu tanya lagi, pernah tidak anak-anak melihat di kulkas? Di kulkas ada tempelan benda-benda di luarnya. Gambarnya biasa gambar apa? Gambar buah-buahan. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum kegiatan pembelajaran, anak-anak harus paham dulu apa tujuan kita belajar pada hari ini. Ya, ada berapa tujuannya? Ada 4. Apa yang pertama? Peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet. Yang kedua, kita buat kesepakatan kelas dulu. Supaya kelasnya bersih harus apa? Harus apa? Harus? Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada gambar? Ada gambar? Andre, coba dilihat bukunya, Andre. Ada gambar apa di sana? Orang. Orang atau siapa? Manusia. Oh, orang atau manusia. Sedang apa? Sedang memainkan
magnet. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Apa kalau diambil kesimpulan dari paragraf itu? Suatu benda yang bisa menarik logam. Sekarang dilihat dari gambar yang di atasnya. Anak tersebut menarik benda ya berupa mainan itu menggunakan magnet. Di dalam gambar itu bendanya bisa ditarik. Ya, bisa ditarik oleh magnet. Berarti benda tersebut terbuat dari apa? Iya, besi. Ada logam di dalam mainannya itu. Kelompoknya ya dengan duduk di dalam kelompok sini, kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Nanti tiap kelompok ada perbedaan tugas. Dibaca LKPD-nya. Tugasnya apa? Dilihat ya. Dibaca perintahnya. Sudah? Mana ibu itu? Jajal. Sama, ya menggantung. Yang lain mendengarkan. Akan mempresentasikan. Nah, kita lihat jarum bisa ditarik tidak oleh magnet? Bisa ya? Coba kalau kutub utara ketemu kutub utara, apa yang terjadi? Oh, bahasanya bukan tidak menyatu. Tadi apa? Tolak, tolak menolak. Kutub gerak lawan, gerak lawan. Tangan kiri di. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Devan. Nah, adalah benda yang dapat menarik benda logam. Ada berapa kutub di dalam magnet? Ada 2. Coba kutub utara dan kutub selatan. Tes individu. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita di bagian magnet Ibu cukupkan ya. Coba sekarang sebelum kita tutup, anak-anak kita ambil dulu kesimpulannya. Pembelajaran kita hari ini mengenai apa saja? Ya, coba. Sama, pembahasan kita mengenai apa? Mengenai magnet. Apa itu magnet? Ada yang bisa? Tidak ada kesulitan waktu mengerjakan praktiknya tadi? Tidak ada dengan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Silviana Ratnasari, serta pengajar praktek angkatan 11, Bapak Uresti Susilo. Berikut ini kami akan melakukan dialog pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Supri? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Oh ya Bu, beberapa minggu yang lalu kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu ya? Iya. Nah, apa perasaan Ibu setelah berlangsungnya pembelajaran kemarin Bu di kelas Bu? Kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin ya Bu ya, itu saya merasa cukup senang sekali, cukup puas dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Terus saya melihat juga siswa antusias Bu dalam kegiatan pembelajaran ini. Hari ini kan kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu apa nih obrolan kita hari ini yang akan Ibu dapatkan, yang akan Ibu capai nih, yang Ibu harapkan? Setelah kegiatan obrolan kita nanti ini, saya harap saya bisa mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas, bagaimana meningkatkan motivasi siswa Ibu dalam kegiatan belajar gitu.
mencari-carilah apa ya, kalau misalnya kekurangan pembelajaran di kelas itu kira-kira apa ya solusi yang akan saya lakukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Oh, Mudah-mudahan iya. dari obrolan kita ini nanti kita bisa apa ya, saya ya Bu Iya, ya, iya, yang iya. pasti mendapatkan apa pengetahuan, tambahan pengetahuan bagaimana cara untuk memperbaiki bagaimana saya mengajar di kelas. Jadi kita ngobrol-ngobrol hari ini ya ada ini ya Bu ya, harapannya ya Bu ya. Ya. Dari proses pembelajaran kemarin Ibu, apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk di kelas Ibu? Yang pembelajaran kemarin Bu ya, itu ya saya sudah mempersiapkan semua perlengkapan ya, media yang saya gunakan itu ada proyektor Ibu ya, ada bagian video, ada apa namanya PowerPoint, terus media nyata Ibu ya, magnet, terus siswa juga saya minta untuk membawa beberapa benda Ibu, untuk melakukan kegiatan praktik yang akan saya laksanakan nanti. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu yang kemarin? Oh, tujuan pembelajaran itu ada beberapa macam. Yang pertama itu mengetahui benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet, terus bagaimana medan magnet itu sendiri, terus bagaimana cara membuat magnet. Kalau misalnya tidak ada magnet di sekitar siswa tersebut, bagaimana membuat magnet? Jadi anak-anak saya minta untuk mendapatkan pengetahuan baru, karena mereka kan selama ini taunya magnet itu kan dari ketemu dari salon ya Bu ya, ada yang batangan bulat itu ya Bu, itu pokoknya namanya magnet lah gitu. Nah, saya mau tahu anak-anak itu gimana sih membedakan benda yang bisa ditarik oleh magnet sama benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, dan mereka mengetahui sendiri. Dari sana nanti akan tahu pengertian magnet itu sendiri apa. Tadi kan Ibu cerita anak-anak suruh bawa-bawa dari rumah itu ya Bu ya, Ibu tidak menyediakan di sekolah. Ada nggak Bu kelompok yang sama sekali gitu nggak bawa peralatan sekolah, Peralatan untuk yang praktik ya? untuk prakteknya? Alhamdulillah kemarin tuh karena anak-anak materi baru ya Bu ya, jadi mereka itu antusias untuk melakukan itu. Cuman yang tadinya harusnya bawa 2, mungkin karena tidak ada ya Bu ya, seperti stapler itu kan isi stapler kan tidak ada ya Bu ya, jadi mereka ganti. Boleh tidak Bu dengan peniti saja, karena saya tidak punya Bu alat yang ini. Boleh tidak Bu, saya cuma bawa paku, karena saya tidak punya Bu yang seperti ini. Nah, jadi mereka membawa itu yang mereka miliki. Jadi anak-anak Mbak dari rumah gitu ya Bu ya. Ya. Pembelajaran juga berlangsung sudah aktif ya Bu ya di kelas ya. Dari pembelajaran Ibu di kelas kemarin, hambatan apa nih Bu yang Ibu temukan setelah proses pembelajaran? Waktu pembelajaran memang Bu di awal kelas 5 saya ini memang ada permasalahan. Pertama itu kan memang ada beberapa siswa yang belum bisa lancar untuk membaca itu ya, satu. Terus apa namanya, ada beberapa siswa juga yang mungkin apa ya Bu ya, keaktifan di dalam kegiatan pembelajaran itu kurang ya Bu ya, keaktifan pembelajarannya kurang, mungkin karena bawaan apa ya, kemarin pembelajaran kita yang waktu Ibu observasi kan bukan di jam pertama ya Bu ya. Ibu kan melakukan kegiatan observasi itu kan setelah istirahat ya, setelah istirahat. Jadi anak-anak kan pada saat setelah istirahat itu kan lagi istirahat itu mereka selain beli jajan ya Bu ya, selain beli jajan mereka kan bermain. Nah, rata-rata itu anak laki-laki di kelas saya itu bermainnya adalah sepak bola itu. Jadi mereka habiskan waktu itu untuk bermain sepak bola sampai waktu bel masuk gitu. Seperti itu. Itu untuk yang dari siswa. Dari saya sendiri memang saya kemarin kebetulan memang ada permasalahan, saya ada pekerjaan Ibu waktu jam istirahat, sehingga saya tidak mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan dipakai. Misalnya proyektor belum saya pasang. Nah, belum saya siapkan semua Bu. Jadi itu cukup menghabiskan waktu, iya setelah jam pembelajaran itu. Ya, harusnya kan saya mempersiapkan ya. Jadi selain itu ada lagi Bu alasan-alasan lain yang membuat hambatan-hambatan pembelajaran Ibu di kelasnya? Ya, yang pertama tadi kan udah Ibu ya, dari saya sendiri waktunya, terus siswa memang kekurangan pembelajaran, dominasi siswa yang pintar. Biasanya siswa yang lebih pintar itu kan biasanya dia lebih banyak yang berbicara ya Bu ya di kelas, sehingga siswa yang kemampuannya kurang itu agak sedikit minder gitu. Kalau mau ngomong, mengungkapkan pendapat, mereka agak minder. Takutnya nanti apa ya diteriakin, nanya terus, ini aja nggak maksud. Nah itu biasanya ada Bu di kelas seperti itu. Kemudian lebih dari hambatan-hambatan tersebut, apa nih rencana Bu Silvi untuk mengatasi hambatan itu?
mengatasi hambatan itu. Hmm. Yang pertama saya kalau misalnya ada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan proyektor ya Bu ya, saya harusnya mempersiapkan lebih awal. Maksudnya kalaupun misalnya setelah jam istirahat kegiatan itu, saya harus mempersiapkan proyektor, media-media yang akan saya pakai itu sebelum jam pelajaran dimulai. Terus emang siswa sebaiknya kalau misalnya ada kegiatan praktik itu bagusnya di awal pembelajaran, sehingga mereka masih fresh gitu ya, bawaan dari rumah baru selesai sarapan gitu. Jadi lebih semangat lah ya Bu ya. Iya. Terus untuk yang membaca ya Bu ya, memang saya kaget kok bisa masih ada anak yang belum bisa membaca lancar, belum bisa membaca lancar. Kalau huruf sudah paham, tapi dia masih mengeja. Nah, itu saya siasati setiap hari itu kan ada kegiatan literasi ya Bu ya. Khusus untuk anak-anak yang membacanya kurang, itu saya minta untuk mereka membaca setiap hari itu ada satu paragraf yang mereka harus baca. Jadi pagi itu saya tagih itu, ini bacaannya apa. Jadi saya berharap selama mereka belajar dengan saya, nanti mereka ya paling tidak lebih lancar lagi membacanya. Seperti ada kayak semacam literasi gitu ya Bu ya. Literasinya. Jadi tidak hanya membaca buku yang tidak diperhatikan gurunya, tetapi harus ada setoran. Iya. Kira-kira kapan tuh Bu mulai yang rencana Ibu akan mulai dilaksanakan kapan Bu? Yang mana itu Ibu? Rencana untuk mengatasi masalah itu ya. Supaya tidak kelamaan ya Bu ya, itu biasanya 1 minggu setelah ya, Bu, setelah pembelajaran itu, karena kan materi kita terus berjalan ya. Siswa kan barusan ketemu materi di awal, nanti ketemu lagi materi berikutnya, nggak ada sambung-sambungnya gitu Bu ya. Kalau misalnya kita 1 bulan lagi sudah ganti lagi materinya Bu. Ada target Bu yang akan Ibu capai dari perubahan nanti di kelas? Pembelajaran itu yang saya targetkan pasti. Kalau misalnya pembelajaran itu saya pengennya ya Bu ya, yang namanya setiap kali kelas itu kan pasti pengen sekali siswanya itu jadi lebih baik lagi dari kelas sebelumnya. Jadi saya harapkan kegiatan pembelajaran itu karena kayak kemarin kan masih anak-anak ada kekurangan ya Bu ya dalam kegiatan pembelajaran. Saya pun seperti itu. Saya harapkan pada saat ada materi berikutnya lagi yang masih kaitan dengan materi yang sebelumnya, itu saya harapkan mereka akan menjadi lebih baik lagi, lebih paham lagi dengan materi yang kalau pembelajaran kemarin kayaknya itu nilainya cukup ya, sekitar 70, 75. Ini saya harapkan bisa 80, 85 lah ya. Iya. Mudah-mudahan ya Bu ya, rencana Ibu akan berjalan dengan baik nanti. Dari respon siswa kira-kira bagaimana Bu pembelajaran kemarin? Mereka apa senang, apa masih kurang atau bagaimana Bu? Sebenarnya kalau mereka kemarin itu sangat senang karena mereka baru pertama kali melihat yang namanya magnet batang, batang. Karena mereka biasanya melihat kan magnet yang melingkar cincin ya Bu ya. Jadi mereka menemukan magnet batang. Bahkan ada yang minta itu, Bu boleh tidak ini punya saya? Ya tidak boleh karena ini kan untuk praktek lagi nanti di kelas-kelas berikutnya, di materi yang berikutnya. Ini kalau ada kaitan dengan magnet. Jadi mereka sangat senang sekali bermain, ada serbuk besinya itu ya Bu ya. Terus mereka mencari sendiri di lingkungan itu mana yang bisa dicari, bisa ditarik oleh magnet gitu. Jadi mereka sangat senang sekali. Terus kegiatan pembelajaran yang kemarin kan menggunakan kegiatan berdiferensiasi ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi yang kemampuannya rendah itu mendapatkan soal yang mudah Ibu ya. Yang kemampuannya sedang mendapatkan soal yang sedang. Kemampuannya yang tinggi mereka harus lebih susah lagi ya untuk pertanyaan untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan mereka seperti itu. Jadi sesuaikan gitu disesuaikan. Menurut Ibu metode pembelajaran diferensiasi ini sulit atau mudah nih Bu? Menurut Ibu? Kalau pembuatan dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Kalau pembuatan perangkatnya saya rasa itu agak cukup sulit ya. Perangkatnya rumit kalau itu karena harus memisahkan yang namanya konten, ada yang proses ya, ada yang produknya ya. Tapi pada saat kita sudah melaksanakan di kelas itu sangat enak sekali karena kita juga sudah bisa memilah-milah ya Bu ya. Ini anak harus yang bagian kelompok sini harus mendapatkan soal yang mudah, ini sedang, sini tinggi. Siswa pun juga seperti itu Ibu. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan soal yang mudah, kan kalau sesuai dengan kemampuan dia akan lebih mudah untuk mengisinya. Jika misalnya siswa mendapatkan
kemampuannya kurang ya Bu ya, terus dapat soal yang sulit, maka dia juga akan sulit Bu mengisi ya. Tanya terus, Bu gini gimana ngisinya, Bu gimana ini ya jawabannya. Nah itu. Terus sebaliknya, kalau misalnya yang pintar pada saat mendapatkan soal yang mudah, bosan Bu, soal yang seperti ini saja ya, saya mau minta yang lain lagi. Jadi karena sudah dibuat different sesuai dengan kemampuan mereka, akhirnya mereka kan punya patokan ini soal saya, ini punya saya harus bisa, pasti bisa Bu, karena itu sudah disesuaikan dengan kemampuan. Jadi responsifas pun menerima ya Bu ya, mendukung gitu ya untuk pembelajaran diferensiasi. Kemarin waktu observasi di kelas Bu, saya lihat ada kayak potensi sosial emosional ya Bu ya. Ada. Apa itu kemarin ya Bu ya? Agak lupa itu saya. Kita ada yang ini ice breaking itu yang mereka senang itu ya. Cuman memang kemarin itu kayaknya kurang banyak saya ada hanya satu ya Bu ya, satu kali ice breaking, karena memang tadi Bu kesalahan saya adalah saya tidak mempersiapkan alatnya di sebelum ya Bu ya. Kalau misalnya saya udah siapkan terus ini kan bisa ada 2 lah paling tidak ice breakingnya supaya anak-anak tidak bosan ya Bu ya. Kan kadang ada sih anak kalau pada saat pembelajaran itu kan mengeluh ya Bu ya, sampai bosan Bu. Nah itu kalau ada ice breaking kan, apalagi kalau ada game-game seperti kan pasti mereka seru. Jadi Ibu akan merencanakan apa ini Bu, tindak lanjut di pembelajaran selanjutnya? Kalau ini ya Bu ya, saya juga minta dukungan juga dengan teman-teman juga. Kalau juga saya yang pasti ingin menyiapkan pembelajaran itu berdiferensiasi supaya sesuaikan dengan kemampuan siswa. Terus kalau misalnya kegiatan pembelajaran itu ada variasi Bu di setiap pembelajaran. Misalnya sekarang kita ice breaking dengan nyanyi atau berjoget ya Bu ya, seperti itu. Besoknya kita menggunakan game. Nah itu kayaknya seru ya Bu ya. Misalnya gamenya boleh tanya jawab, atau misalnya ada permainan teka-teki gitu Bu di papan tulis, seperti anak-anak sangat menyukai gitu. Saya sudah beberapa kali menerapkan dengan game ya Bu ya. Terus dengan misalnya diberi hadiah harus mereka mengambil teknik ya Bu ya, seperti itu. Nah itu mereka sangat senang, Bu besok lagi ya, Bu besok lagi ya. Sampai Ibu rela berkorban lah ya untuk biar anak tuh semangat gitu ya. Ngomong-ngomong nih Bu Sylvia, dari tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Setelah Bu Sylvia tadi cerita tentang situasi di kelas, adalah hambatan-hambatan yang terjadi di kelas, Bu Sylvia sudah menemukan sendiri solusi yang Ibu dapatkan, kemudian rencana selanjutnya. Dari obrolan kita tadi, apa yang dapat Ibu ambil kesimpulan untuk obrolan ini? Saya ambil Bu ya, itu saya pertama, saya kegiatan pembelajaran saya harus lebih menekankan kepada berdiferensiasi, satu. Terus yang kedua, saya harus lebih memperbanyak literasi ya Bu ya, tentang bagaimana sih cara pembelajaran yang bervariasi sehingga bisa menimbulkan semangat belajar siswa di kelas gitu ya Bu ya. Memperbanyak mencari di sosial media misalnya tentang game-game untuk di kelas itu banyak Bu, yang di TikTok, di YouTube itu kan banyak sekali game-game untuk di kelas itu. Kemudian saya sudah menerapkan beberapa kali, itu juga sebenarnya anak seru ya Bu ya, seru sekali mereka lakukan kegiatan itu Bu. Baik Bu Sylvie, kita sudah banyak ngobrol ya dari awal sampai akhir. Saya tunggu cerita Bu Sylvie di pembelajaran selanjutnya, mungkin akan lebih menarik lagi nih Bu setelah ini ya, rencana-rencana Ibu nanti kedepannya akan dilaksanakan. Saya tunggu cerita-cerita Bu Sylvie dan hasil yang sangat memuaskan nantinya ya Bu. Terima kasih Bu Sylvie waktunya hari ini. Semoga Bu Sylvie selalu sukses. Sukses juga untuk Bu Supri ya. Sama-sama, amin. Demikianlah percakapan pasca observasi antara saya dengan Bu Sylvie, ditemani dengan observer pengajar praktik Bapak Oresti Susilo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.